Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sebuah materi yang bertemakan gunung sebagai pasak bumi, sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nazi'at ayat 32. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sendiri bernama Muhammad Taufikur Rahman dan kedua teman saya yang bernama Vanessa dan Novi Lestari. Kami berasal dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1A. Dan berikut inilah materi yang akan kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah Anda bahwasanya gunung adalah bagian kerak bumi yang lebih tinggi dari area di sekitarnya? Gunung biasanya memiliki sisi curam yang secara signifikan menyingkap batuan dasarnya. Gunung berbeda dari dataran tinggi karena memiliki daerah puncak yang terbatas. Gunung lebih besar dari sebuah bukit. Biasanya memiliki ketinggian setidaknya 300 meter atau 1000 kaki di atas tanah sekitarnya. Beberapa gunung adalah puncak yang berdiri sendiri, tetapi sebagian besar merupakan bagian dari rangkaian pegunungan. Pegunungan terbentuk melalui kekuatan tektonik, erosi, atau aktivitas vulkanik yang bekerja pada skala waktu hingga puluhan juta tahun. Begitu pembentukannya, gunung berhenti. Gunung-gunung perlahan-lahan akan semakin landai melalui aksi pelapukan, melalui kemerosotan serta bentuk-bentuk pemborosan massal lainnya, serta melalui erosi oleh sungai dan gletser. Ketinggian di pegunungan menghasilkan iklim yang lebih dingin daripada di permukaan laut. Pada garis lintang yang sama, iklim yang lebih dingin ini sangat mempengaruhi ekosistem pegunungan. Ketinggian gunung yang berbeda-beda menjadi habitat tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda pula. Karena medan dan iklim yang kurang ramah, gunung cenderung lebih sedikit digunakan untuk pertanian dan lebih banyak untuk ekstraksi sumber daya seperti pertambangan dan penembangan, atau dijadikan tempat rekreasi seperti mendaki gunung dan bermain ski. Gunung tertinggi di bumi adalah Gunung Everest di Himalaya, Asia, yang puncaknya mencapai ketinggian 8.850 meter di atas permukaan laut. Gunung tertinggi di antara semua planet tata surya adalah Olympus Mons in Mars dengan ketinggian 2171. Dan bahasan tentang gunung ini tidak hanya dijelaskan secara ilmiah, akan tetapi di dalam agama tercinta kita, di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang gunung. Bagaimanakah penjelasannya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Gunung-gunung yang tinggi dan berdiri kokoh di seluruh belahan dunia bukanlah sekedar fenomena alam semesta, melainkan memiliki fungsi tersendiri, karena tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, melainkan ada manfaatnya, baik yang kita rasakan secara langsung maupun tidak langsung. Sudah selayaknya bagi kita untuk mengetahui penciptaan langit dan bumi. Tahukah kalian mengapa gunung disebut sebagai pasak bumi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum itu, ada sebuah buku yang berjudul Earth, adalah buku pegangan rujukan di banyak universitas di seluruh dunia. Salah seorang pengarangnya adalah Profesor Emeritus Frank Price. Nah, buku tersebut menyatakan bahwa gunung-gunung itu mempunyai akar di bawah mereka. Akar ini menghujam ke dalam, sehingga seolah-olah gunung mempunyai bentuk bagaikan pasak. Beliau juga berkata, pasak atau paku besar merupakan benda yang menancap ke dalam, sehingga kepala yang tampak di luar lebih pendek dari panjang pasak yang menghujam ke dalam. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwasannya gunung-gunung sebagai pasak bumi atau sebagai tiang penyangga bumi agar tidak bergerak.
Keadaan gunung yang kokoh dapat menahan bumi dari ketidakseimbangan akibat pergeseran kerak bumi yang mengalami evolusi karena tekanan dari dalam perut bumi yang makin meningkat. Ayat Al-Quran yang menerangkan demikian dari berabad-abad silam jauh sebelum manusia menemukan bukti yang nyata akan kepastian tersebut. Maka, bukti yang dapat dijelaskan secara ilmiah dapat terungkap. Jikalau memang gunung sebagai pasak yang kokoh bagi bumi agar bumi tidak bergoncang atau sebagai penyeimbang dari keadaan kerak bumi yang mengalami pergeseran karena tekanan yang ada pada perut bumi yang semakin meningkat. Jikalau saja tidak ada gunung yang menahan atau menjaga keseimbangan sebagai balance, maka sudah barang tentu bumi tidak akan terjaga dengan baik. Ilmu pengetahuan baru ini semakin menguatkan kebenaran dalam Al-Quran yang sudah menjelaskan pengetahuan tersebut sejak 1400 tahun silam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung sebagai pasak?" Ketika selama ini orang-orang hanya takjub kepada ketinggian gunung, namun Al-Quran mematahkan kekaguman yang kecil itu. Ternyata bukan tingginya, tetapi kedalaman gunung yang menghujam sampai 15 kali lipat dari ketinggian gunung di atas permukaan bumi. Itulah yang lebih dahsyat. Sebagaimana pasak yang digunakan untuk menahan atau mencencang sesuatu agar kokoh, gunung juga memiliki fungsi penting dalam menstabilkan kerak bumi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Imam Jalalain juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa gunung-gunung sebagai pasak ini menstabilkan bumi sebagaimana halnya kemah yang berdiri dengan mantapnya berkat faktor-faktor yang menyanggahnya dari dalam. Dan dia menancapkan gunung-gunung supaya bumi tidak bergoncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Saling menguatkan dengan ayat sebelumnya terkait karakteristik gunung yang dapat menjadi pasak bumi agar gunung tidak tergoncang. Imam Jalalain juga menjelaskan bahwa gunung-gunung yang tegak dan kokoh adalah supaya bumi tidak bergerak. Jelasnya gunung-gunung akan selalu ada sebagai anak timbangan yang menjaga keseimbangan neraca kerak bumi. Penjelasan Al-Quran sudah menjadi hal yang sangat mengagumkan. Ketika manusia tengah sibuk mencari tahu dari proses terbentuknya gunung hingga peran gunung sebagai pasak yang kokoh demi menjaga keseimbangan agar tidak tergoncang. Al-Quran dengan secara tegas dengan gaya bahasa yang mengagumkan menjelaskan hal tersebut dengan beberapa ayat-ayatnya. Allahu, Allahu, Allahu. Baiklah, telah sampai kepada penghujung materi. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi kami, yaitu gunung adalah bagian kerak bumi yang lebih tinggi dari area sekitarnya. Ketinggian gunung mencapai 300 meter atau sama dengan 1000 kaki di atas permukaan laut. Iklim yang dingin sangat berpengaruh terhadap pegunungan. Pegunungan banyak digunakan untuk perkebunan, seperti yang kita ketahui perkebunan teh. Gunung tertinggi terdapat di Himalaya, yaitu Gunung Everest yang ketinggiannya mencapai 8.850 meter di atas permukaan laut. Tidak hanya di dalam sains saja, di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang gunung. Temuan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sekitar 14 abad yang lalu. Dalam beberapa ayat dijelaskan bahwa gunung diciptakan agar bumi tidak goncang. Dalam Al-Quran kita temukan kata gunung sekitar 49 kali. Di antaranya 22 ayat yang menyebutkan fungsi gunung sebagai pasak atau pancang. Pasak atau paku besar adalah benda yang menancap ke dalam. Artinya, kepala pasak yang tampak di luar selalu jauh lebih pendek dibandingkan panjangnya batang yang terhujam. Ketika agama-agama primitif selama ribuan tahun hanya takjub kepada ketinggian gunung,
Al-Quran mematahkan kekaguman sesaat mereka itu. Ternyata bukan tingginya, tetapi kedalaman akar gunung yang terhujam sampai 15 kali lipat dari tinggi di atas permukaan bumi. Itulah yang lebih dahsyat. Al-Quran menegaskan bahwa fungsi gunung adalah pasak bumi yang memancang ke bawah tanah dengan kokoh. Itu adalah sebuah konsep tentang gunung yang sangat mutakhir dan baru terkenal. Salah satu ayat yang membahas tentang Al-Quran yaitu terdapat di dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 32. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.